saya suka nggak tega ngelihatnya. Nah, saya mau ke Ustadz Ahmad Ridwan dulu nih. Afwan, Ustadz. Iya. Nih banyak banget nih ya berita sekarang razia di mana-mana warung-warung yang buka di saat PPKM ini. Di satu sisi memang saya sebenarnya kasihan gitu Ustadz ya, tapi juga bagaimana pemerintah juga melakukan ini demi memaksimalkan ikhtiar gitu ya supaya corona ini segera berakhir. Tapi mungkin ya banyak juga teman-teman yang harus kerja di lapangan jadi bingung dalam mencari rezeki yang halal. Nah, sebenarnya pertanyaan saya bagaimana ya kita sebagai seorang muslim yang baik menyikapi rezeki yang sulit di saat pandemi ini Ustadz. Mohon penjelasannya nih, silakan. Baik, izin Bang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Kita kalau lihat ini ingat sebuah meme ya, sebuah meme di mana ada meme di situ seorang istri memukul suaminya dalam tanda kutip ya, kerja sana, keluar sana. Suami keluar, giliran keluar, balik sana gitu ya, karena peraturan PPKM tadi. Nah, jadinya pusing nih suami-suami ya. Iya. Ya, tapi tadi saya tertarik dengan video bagian akhir di situ pada saat menaikkan atau meletakkan kursi tadi ada tulisan Polsek Bae, berarti polisi sektor Bae itu ya. Bae-bae insya Allah. Baik ya, Mami. Nah baik jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita menyikapi rezeki yang sulit saat pandemi seperti ini? Pertama adalah yakini dengan konsep dan kacamata tauhid dan akidah yang benar. Bahwasanya lan yamuta ahadun qabla an yastawfiya rizqahu. Seseorang tidak akan pernah diwafatkan sebelum dicukupkan oleh Allah rezekinya. Jadi kalau belum mati belum cukup. Belum mati belum akan disempurnakan oleh Allah. Cuma memang yang perlu juga kita sikapi dengan baik adalah pastinya bagaimana kita memakai seat belt kesabaran. Apa itu? Kita memakai sabuk kesabaran. Melihat pandemi seperti ini semua dari yang makro sampai yang mikro, pengusaha besar sampai UMKM pasti terdampak semuanya. Ini juga adalah bagian penting yang harus kita sadari. Bahwa sesungguhnya lan yamuta ahadun qabla an yastawfiya rizqahu. Yang kedua, apa yang kita baca tadi selepas subuh ini menjadi motivasi terkuat kita. Apa itu? Kita minta kepada Allah setelah kita minta segalanya itu ya dalam zikir-zikir kita diantaranya warizqan wasi'an. Rizki yang luas. Nah rizki yang luas ini sangat-sangat banyak dan tidak terbatas. Dan harus kita luruskan cara pandang dan cara fikir kita. Karena ada seseorang yang rizkinya itu luas tapi penghasilannya sedikit. Loh kok bisa begitu? Nah itu jadi tidak melulu rizki tentang penghasilan. Ya, seorang ustadz pernah naik di bisnis kelas, ya ini karena ada fasilitas yang diberikan oleh jamaah begitu ya. Pada saat dia duduk berdampingan dengan seorang pengusaha, bukan pengusaha maaf, direktur di sebuah perusahaan besar, sudah dihidang semuanya kan seperti itu ya. Pada saat dihidang semuanya, dia hanya memegang dengan kuat apa itu cup yang ada di tangannya yang hanya berisi air mineral. Sementara seorang ustadz yang ada di sampingnya makan dengan lahapnya begitu, terjadilah dialog dan komunikasi di antara kedua orang ini. Kenapa Bapak hanya minum air putih saja tadi katanya, air mineral. Gimana ya, saya ada iri juga lihat panggilnya Bapak gitu kepada ustadz ini. Karena saya makan ini, kata dokter, kalau makan yang asin darah tinggi. Makan yang gurih kolesterol katanya, makan yang manis diabetes katanya. Padahal direktur di sebuah perusahaan. Sementara sang ustadz yang mungkin ya menurut sebagian orang gitu ya, ya tadi yang tidak ada masalah apa-apa, mungkin kalau dikontrol ke dokter juga nggak tahu, tapi makan dengan lahapnya, itu rizki. Kita lihat bagaimana ada saudara-saudara kita yang terbaring harus berjuang, mengantri demi untuk oksigen dan sebagainya, tapi ternyata tadi kalau kita lihat, ternyata mereka adalah orang-orang yang berpenghasilan besar. Syukuri dengan apa yang ada yang Allah berikan hari ini. Masya Allah luar biasa. Ini sekarang juga terjadi di mana-mana ini kesulitan oksigen. Jadi Betul, ya kita bicara soal rezeki memang bukan hanya soal uang aja ya Ustadz ya. Bahkan sehat kita Sehat itu rezeki kita, yang paling Masya besar Allah sekarang. kita ini Betul. orang-orang yang sekarang terpilih, Alhamdulillah diberikan kesehatan, berarti sudah terpilih sama Allah, luar Sampai ada biasa. anekdot sekarang bagi teman-teman yang kena COVID katanya. Iya. Ini kata mereka dalam candaannya, sekarang itu nyium bau kentut adalah nikmat Waduh terbesar. betul juga ya sekarang, Masya Allah, luar biasa. Baik.